Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haya, di dua video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Tentunya peristiwa yang menakjubkan itu tidak bisa dicerna dengan batasan akal dan pikiran manusia, melainkan harus menggunakan hati dan iman. Meski ada perbedaan tafsir atau pandangan di kalangan ulama, namun secara umum, umat muslim mengimani bahwa Isra Mi'raj benar adanya. Tapi tahukah sahabat, pengakuan Rasulullah yang mengalami Isra Mi'raj menuai cemooh dari kafir Quraisy, bahkan sempat menggoyahkan keimanan sebagian umat muslim pada saat itu. Kita akan bahas di video ini. Apakah sahabat muslim percaya dengan Isra Mi'raj? Pasti akan dengan cepat dan tegas menyatakan, "Ya, saya percaya." Tapi, apakah jawaban itu akan sama jika sahabat muslim hidup di zaman Rasulullah? Belum tentu, karena perjalanan Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sulit dinalar dengan logika. Bagaimana mungkin perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha, ditempuh hanya dalam sepertiga malam? Inilah ujian yang dirasakan umat Islam pada saat itu. Mereka yang tulus keimanannya semakin bertambah imannya, sementara mereka yang imannya masih lemah, tidak sedikit yang murtad. Sejak kembali ke bumi, Rasulullah SAW menyadari kejadian yang dialaminya itu di luar nalar. Beliau juga sempat cemas, umatnya tidak akan mempercayai apa yang sudah dialaminya. Tapi bagaimanapun beliau tetap harus menyampaikan kisah ini apa adanya, tidak ditambah-tambahi ataupun dikurangi. Dilansir dari NU Online, seorang ilmuwan muslim berkebangsaan Persia, Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib menjelaskan, ketika Rasulullah SAW turun ke dunia dan sampai di Mekah menjelang waktu subuh, beliau memasuki masjid. Tapi, ada sesuatu yang mengganjal di hati Rasulullah. Dia berpikir, jangan-jangan umatnya tidak akan mempercayainya. Sampai Rasulullah bersedih, lalu beliau duduk. Tiba-tiba Abu Jahal lewat dan menghampiri beliau. Abu Jahal duduk di samping Rasulullah. Dengan nada seperti mengejek, Abu Jahal bertanya, "Apa ada berita yang ajaib, Muhammad?" "Ya," jawab Rasulullah. "Apa itu?" tanya Abu Jahal penasaran. "Aku telah diisrakan tadi malam," jawab Rasulullah. "Kemana?" tanya Abu Jahal. "Ke Baitul Maqdis," jawab Rasulullah. "Loh, kok sepagi ini udah berada di sini?" tanya Abu Jahal semakin penasaran. Dalam hatinya, bagaimana mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh hanya dalam satu malam? Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya." Abu Jahal tidak menyanggah apa yang diucapkan Rasulullah, karena dia khawatir Rasulullah akan berpaling. Justru ini kesempatan baginya untuk mempermalukan Rasulullah di depan umatnya. Kalau Muhammad menceritakan kisah tidak masuk akal ini pada umatnya, pasti banyak yang tidak percaya, pikir Abu Jahal. Musuh Allah itu mulai menyiapkan rencana busuk. "Wahai Muhammad, bagaimana menurutmu jika aku undang kaummu saja? Apakah kamu berkenan untuk menceritakan kepada mereka tentang apa yang kamu ceritakan tadi kepadaku?" tawar Abu Jahal. "Ya, saya mau," jawab Rasulullah. Tanpa pikir panjang, Abu Jahal pun melancarkan rencana busuknya itu. Dengan demikian, umat Muhammad tidak akan mempercayainya lagi, pikir Abu Jahal. "Wahai kaum keturunan Bani Ba'ab bin Lu'ay, datanglah kalian semua kemari," seru Abu Jahal. Singkat cerita, orang-orang berdatangan mendengar seruan Abu Jahal tadi. Mereka sudah berada di depan Rasulullah dan Abu Jahal duduk. "Wahai Muhammad, ceritakan pada kaummu apa yang baru saja kau ceritakan kepadaku," desak Abu Jahal. Rasulullah SAW pun menceritakan, "Sesungguhnya tadi malam saya telah diisrakan." "Kemana?" orang-orang penasaran. "Ke Baitul Maqdis." "Lalu sepagi ini engkau sudah berada di tengah-tengah kami?" "Iya, benar." Mendengar keganjilan ini,
orang-orang mulai gaduh. Ada yang bertepuk tangan, ada pula yang meletakkan tangan di kepala sebagai ekspresi rasa heran. Begitulah cara orang Arab mengekspresikan keheranannya. Tampaknya rencana Abu Jahal mulai berhasil. Sebentar lagi, kaum Nabi Muhammad tidak akan mempercayainya lagi. Salah seorang dari mereka yang bernama Mut'im bin Adi berkata, "Wahai Muhammad, sebelum ini semua ceritamu biasa-biasa saja, tapi sekarang tidak lagi." Ungkap Mut'im mengungkapkan keraguannya. Mut'im adalah salah satu orang kafir saat itu. "Saya bersaksi bahwa sesungguhnya kamu itu bohong, dan memang dasar pembohong. Kami saja pergi ke Baitul Maqdis dengan mengendarai unta butuh waktu 1 bulan baru sampai. Apa mungkin kamu bisa sampai Baitul Maqdis hanya dalam 1 malam? Demi Lata dan Uzza, kami tidak mempercayainya." Lanjut Mut'im berusaha memprovokasi masyarakat. Melihat sikap Mut'im, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Hai Mut'im, sungguh hina ucapanmu kepada putra saudaramu sendiri. Kamu telah mempermalukan dan mendustakan keponakanmu sendiri," tegas Abu Bakar. "Sementara itu saya bersaksi bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur," tutur Abu Bakar melanjutkan. Singkat cerita, orang-orang meminta bukti atas ucapan Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta Rasulullah untuk menceritakan bentuk detail Baitul Maqdis. Rasulullah menuruti permintaan kaumnya dan menjelaskan dengan detail bentuk Baitul Maqdis seperti apa, arsitekturnya, jaraknya dari gunung, dan hal-hal lainnya. Hanya satu yang tidak bisa beliau jelaskan, berapa jumlah pintu Baitul Maqdis. Namun, atas kuasa Allah, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan gambar Baitul Maqdis di rumah Aqil bin Abi Thalib. Rasulullah pun bisa menyebutkan jumlah pintu itu. Setelah penjelasan Rasulullah itu, Abu Bakar berkata, "Benar engkau ya Rasulullah, engkau memang benar. Saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." "Wahai Muhammad, ceritakan tentang rombongan unta kami," lanjut orang-orang. Rasulullah pun menjelaskan soal rombongan unta Bani Fulan yang beliau jumpai saat Isra di daerah Ruqa, yang sempat kehilangan untanya. Beliau juga jelaskan semangkuk air milik mereka yang beliau minum. Beliau jelaskan unta-unta Bani Fulan itu, unta merah yang bermuatan karung hitam dan putih, unta terdepan berwarna kelabu dengan garis hitam, dan Rasulullah juga menjelaskan pula bahwa rombongan unta itu tiba pada hari Rabu. Orang-orang Quraisy kagum dengan apa yang baru saja Rasulullah ceritakan. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Meski begitu, tidak otomatis membuat mereka menyatakan beriman. Bahkan, mereka yang kufur semakin kufur. Dalam beberapa catatan sejarah yang lain juga disebutkan, ketika kabar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW mulai tersebar ke semenanjung Arab, banyak umat Islam yang murtad dan mengingkarinya. Hanya orang yang hatinya dipenuhi iman yang dapat menerima kebenaran Isra Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi orang pertama yang mempercayai klaim Rasulullah tersebut. Tak ada sedikit pun keraguan di hatinya. Bahkan beliau berkata, "Seandainya dia mengatakan lebih jauh lagi dari itu, aku akan membenarkannya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang." Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang mendasari keimanan kita terhadap peristiwa Isra Mi'raj? Apakah selayaknya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Atau masih memikirkannya dengan mengedepankan logika dan rasionalitas? Mampukah peristiwa tersebut dinalar dengan pendekatan sains? Insya Allah, Thariq Al-Hayya akan membahasnya di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.